Apa maksudnya pernyataan satukanlah dasar-dasarnya saja itu? Ya. Tidak mungkin kita menyatukan bangsa Indonesia menjadi misalnya satu suku bangsa misalnya yang sama. Tidak mungkin, karena memang sudah berbeda-beda gitu ya. Bahkan di Pulau Jawa pun ada mungkin puluhan suku bangsa gitu ya. Sumatera apalagi, Kalimantan apalagi. Nah, keberagaman itu sudah given gitu ya, bahwa kita berbeda. Di kelas ini saja pasti beda. Ada yang orang Sunda, ada yang Jawa, ada yang mungkin Kalimantan, Dayak ya, ada yang Batak, ada yang apalah semua ya. Nah, tetapi ada keinginan para founding fathers untuk lepas dari penjajahan Belanda itu kita menjadi satu bangsa. Ya, tidak bercerai-berai, tidak memerdekakan masing-masing, misalnya bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Aceh, bangsa Batak gitu ya. Semuanya itu bangsa sebenarnya. Gitu. Tapi karena pengalaman sama, dijajah oleh bangsa yang sama, maka ada keinginan untuk bersatu. Ya. Kan melawan penjajahnya juga sama, berperangnya juga sama. Gitu ya, berperangnya juga sama. Nah, kemudian ada pemikiran tadi itu bahwa ya satukan saja dasar-dasarnya saja gitu. Ya. Apa itu dasar-dasarnya saja? Pertama misalnya seluruh suku bangsa kita itu adalah bangsa yang beragama. Ya. Bangsa-bangsa di Nusantara itu tidak ada bangsa yang ateis misalnya, ya, komunis misalnya. Ya. Tidak ada yang menganut ajaran Karl Marx misalnya. Ya, ada yang pernah baca bukunya Karl Marx, Das Kapital, ya, atau buku yang lainnya? Bagi Karl Marx itu bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi justru manusia yang menciptakan Tuhan gitu, dalam imajinasinya. Kata Karl Marx, kenapa manusia susah-susah menciptakan Tuhan gitu? Ya dia katakan sebagai pelarian dari kesulitan hidupnya, agar kemudian dia bisa bergantung, merasa bergantung. Jadi manusialah sang pencipta, ya, Tuhan yang diciptakan. Nah, itu tidak ada di Indonesia dan tidak ada yang menganut itu gitu. Ya, seluruh suku bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan. Termasuk suku-suku bangsa yang bisa dikatakan terbelakang gitu ya, punya kepercayaan kepada Tuhan itu ya. Misalnya di Sunda ada namanya Sunda Wiwitan. Anda pernah dengar? Nah, Sunda Wiwitan itu percaya bahwa yang Maha Kuasa itu ada gitu. Karena itu mereka misalnya setahun sekali membuat acara Serentahun misalnya. Tiap Agustus ya. Saya pernah Agustus itu Kuningan nginep di sana, melihat acara Serentahun itu. Acaranya itu syukuran karena panen, dan dia bersyukur kepada Dewi Pohaci atau apa gitu ya. Itu Tuhannya dia gitu ya. Seluruh suku bangsa itu seperti itu di Indonesia itu. Ya. Di mana? Misalnya di Dieng, saya pernah ke Dieng itu. Ada perayaan potong rambut anak gimbal, ya. Mereka percaya bahwa ada yang mengatur gitu ya. Kalau anak gimbal itu kalau tidak dirayakan itu bisa membawa bencana gitu ya. Nah, kepercayaan adanya Tuhan itu ya. Maka kemudian di setiap Agustus juga kalau tidak salah, saya juga pernah ke sana juga. Dan itu berbarengan dengan festival apa di atas awan ya. Jadi memang Dieng itu kan ada daerah-daerah yang awan itu ada di bawah gitu. Ya, kalau Anda ke sana subuh-subuh itu naik ke atas,
Oh itu begitu matahari terbit itu awan itu di atas kita. Tapi dinginnya minta ampun. Tulang itu kayak ini ya, kayak mau copot gitu ya. Karena saking dinginnya. Air embun itu jadi es di sana itu kalau bulan-bulan Juli, Agustus gitu. Saking dinginnya. Nah, itu pesta perayaan yang memperlihatkan kepada kita bahwa ya nenek moyang mereka juga punya kepercayaan kepada Tuhan itu. Gitu ya. Banyak setiap daerah seperti itu. Di Batak ada apa namanya itu? Parmalim ya. Saya pernah ke sana juga. Ada perayaannya juga. Di setiap daerah ada. Ya. Itu memperlihatkan bahwa dasarnya itu sudah ada, yaitu dasar ketuhanan. Nah, itu maksudnya bahwa persatuan itu jangan dilihat beragamnya. Kalau dilihat perbedaannya ya iya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, Sunda Wiwitan, ada Kejawen, ada Parmalim, ada banyak banget gitu ya. Dan itu bisa menjadi bibit perpecahan. Nah, karena itu agar kita tetap bersatu dan mampu mewujudkan negara yang satu, maka kata para founding father, satukan pada dasar-dasarnya saja. Nah, itu kan luar biasa itu. Karena kita hanya menyatukan pada dasar-dasarnya saja, bisa bersatu. Gitu ya. Ternyata di tengah perbedaan agama dan kepercayaan, kita ini bangsa yang satu ya. Bangsa yang percaya kepada Tuhan ya. Semua seperti itu. Tidak ada yang komunis di Republik ini ya kecuali dulu ada pemberontakan G30S PKI itu ya. Nah, tetapi pada dasarnya seluruh bangsa Indonesia itu religius. Nah, itu makna dari satukan pada dasar-dasarnya saja. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Satukan pada dasarnya yaitu kemanusiaan. Kita ini sama manusia gitu. Tidak ada yang senang dimusuhi atau bahkan dibunuh gitu ya. Kalau mengingat dari sisi kemanusiaan, maka tidak ada yang berhak membunuh orang lain. Apalagi sampai 40.000 nyawa, coba seperti yang dilakukan oleh Israel itu. Ya. Dia tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa manusia gitu. Nah, cuman karena mereka tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya sudah, hajar aja. Bom saja terus ya. Habis yang di Gaza, sekarang ke mana itu? Lebanon. Mungkin nanti ke Iran, mungkin nanti ke Yaman ya. Ya. Sangat menyedihkan ya kalau ingat ke situ. Tapi ya itulah, beruntung bahwa kita punya founding fathers yang bisa membuat kita ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya, sejajar ya, bahwa semua punya pri kemanusiaan gitu. Iya, dalam perjalanan bangsa kita kadang konflik. Misalnya dulu kan ada konflik di Ambon, ya mungkin Anda masih anak-anak waktu konflik di Ambon kan. Itu ringan saja sebenarnya. Ada orang pendatang dari Makassar atau dari mana gitu, kehidupannya itu baik gitu ya. Pendatang kan memang kerja keras biasanya kan, dan itu memunculkan kecemburuan orang-orang lokal di Ambon itu. Nah, kemudian ada clash lah di antara 1-2 orang pendatang dengan lokal. Nah, karena waktu itu kita sedang lengah, akhirnya menyebar. Dan akhirnya jadi konflik agama gitu. Karena orang Makassar itu kan orang Islam, yang Ambon itu kan mayoritas Kristen ya kan. Ya, digiring ke situ gitu ya. Ya akhirnya konflik agama gitu. Nah, itu karena kita lengah. Tapi kemudian setelah tersadar ya konflik selesai, kemudian kita bersatu kembali gitu ya. Tersadar bahwa oh ya kita punya dasar negara yang sama,
punya rasa kemanusiaan, dan yang terpenting yang minggu ini nih, yaitu persatuan Indonesia, gitu ya. Jadi meskipun beragam suku, agama, golongan, suku bangsa gitu ya, tetapi kita punya payung persatuan, yaitu persatuan Indonesia, gitu ya. Caranya dengan seperti kata Founding Fathers itu, satukan hanya dasar-dasarnya saja, gitu. Semua kita ini beragama, bertuhan, semua kita ini berperi kemanusiaan, semua kita ini merasa sesama punya pengalaman yang sama dijajah oleh bangsa lain dan kemudian ingin bersatu dan merdeka. Ya. Nah, dengan persatuan Indonesia. Nah, dengan menyatu pada dasar-dasarnya saja itu, konflik-konflik itu bisa dikikis gitu ya. Meskipun kemudian muncul juga konflik lainnya ada di Poso misalnya, sama Islam versus Kristen juga gitu ya. Karena memang dua-dua agama itu sama-sama punya pola menyebarkan ke eksternal sih ya. Berbeda dengan Hindu, Buddha misalnya, ya tenang, mereka sih hanya di penganut mereka saja. Mereka tidak punya keinginan ekspansi untuk menyebarkan agama gitu. Tapi Islam dan Kristen sering konflik karena seperti itu. Sama-sama ingin menyebarkan kabar ini gitu ya. Ya penjajahan Belanda pun ada kan ya, gospel itu kan. Ya itu kan semangat menyebarkan